Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Jillian. Aku dari angkatan 2019 dipercaya untuk menjadi pementor hari ini atau kali ini dalam mata kuliah HTN. Nah, materinya spesifiknya mengenai parpol dan pemilu. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, aku cuma mau ngasih tahu kalau yang nanti dipaparin ini merupakan garis besarnya aja. Jadi untuk lebih detailnya, nanti aku cantumin sumber referensi di mana aku dapat ini. Jadi ada file yang lebih lengkapnya. Oke, langsung aja. Nah, partai politik atau parpol itu apa sih? Itu suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi singkatnya ini tuh sekumpulan kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan kekuasaan politik dalam melaksanakan program yang berasal dari masyarakat. Jadi partai politik ini memiliki program dan programnya tersebut mengandung aspirasi yang berasal dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat di dasar hukumnya, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik itu menjelaskan, mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi ini lumayan panjang definisinya, tapi yang bisa disimpulin, partai politik itu merupakan jembatan masyarakat sipil dengan pemerintah. Nah, sekarang berdasarkan referensi yang udah aku cari, fungsi partai politik ini ada 5. Pertama, sarana sosialisasi. Jadi sosialisasi ini singkatnya dia tuh kayak pendidikan politik itu. Jadi partai politik berperan untuk mentransmisikan budaya politik. Jadi budaya politik ini diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara. Nah, lanjut ke sarana rekrutmen politik. Jadi dari namanya sendiri itu rekrutmen kan. Artinya partai politik ini melakukan seleksi, pemilihan, serta pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politiknya. Kenapa sih harus pakai rekrutmen? Ya pasti tujuannya untuk mencari dan memperoleh anggota-anggota yang berkualitas. Jadi kalau semakin berkualitas anggotanya, jadi semakin besar juga peluang partai politik tersebut bisa mengajukan calonnya dalam bursa kepemimpinan nasional. Jadi kalau kita bisa lihat tuh di pemilu-pemilu, itu kan ada partai politik dan ada calonnya. Dan calonnya tuh harus yang berkualitas. Dipilihnya melalui rekrutmen ini. Lanjut ke sarana partisipasi politik. Jadi partai politik ini menjadi sarana bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu. Jadi ini tuh ada campur tangan masyarakat. Singkatnya juga, sebenarnya partai politik ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan partai sebagai wadah untuk menyalurkan kegiatannya dalam rangka memengaruhi proses politik. Jadi kan tadi partai politik itu sebagai jembatan masyarakat kan. Nah, lanjut ke sarana komunikasi politik. Jadi partai politik nih bisa menjadi penghubung dalam arti informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Kayak yang tadi dibilang. Jadi partai politik nih bisa menyampaikan aspirasi masyarakat itu sendiri ke pemerintah. Karena dia kan tadi sebagai jembatan kan. Nah, kalau terakhir, sarana pengatur konflik. Jadi, intinya partai politik nih nggak cuma jadi jembatan dalam artian komunikasi dan lain-lain, tapi dia juga sebagai penengah dari adanya konflik. Kayak misalkan, kalau ada
konflik terkait pemerintah, informasi, dan lain-lainnya, partai politik ini sendiri bisa mengatasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik. Jadi itu tadi dari fungsi partai politik. Nah, sekarang lanjut ke pemilu. Kenapa sih emang ada hubungannya gitu antara partai politik ini dengan pemilu? Jadi, untuk memenuhi kepentingan para pemilih partai politik dengan cara menguasai pemerintahan, itu ya harus melalui mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum, atau kita kenal sebagai pemilu. Nah, kalau dilihat dari dasar hukumnya, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum itu mendefinisikan pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil, berjurdil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atau bisa disingkat, pemilu itu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyatnya siapa? Yaitu perwakilan dari parpol itu sendiri. Makanya hubungannya kuat banget antara parpol dengan pemilu. Tujuannya apa sih? Pastinya ya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat. Contohnya, anggota DPR, DPD, DPRD. Gak cuma itu, dia juga bisa membentuk pemerintahan dengan cara memilih calon presiden, wakil calon presiden, dan calon kepala daerah. Terus juga bisa melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, juga mempertahankan keutuhan negara, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mencapai tujuan negara. Nah, itu tadi pengertian dan tujuannya. Sekarang, apa sih sistemnya? Sistem pemilu. Nah, sistem pemilu ini adalah metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakil rakyat. Nah, cara gimana? Ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada yang namanya sistem pemilu organis. Jadi, dalam sistem organis nih, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama. Jadi, persekutuan si masyarakat ini nih, tadi persekutuan yang isinya masyarakat ini, menjadi pengendali dari haknya, hak milik. Jadi, kalau dalam pemilihan organis ini, istilahnya, parpol ini nggak perlu dikembangkan. Kenapa? Karena pemilihannya itu diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. Jadi kata kunci di sini adalah partai politik nggak perlu dikembangkan. Nah, tapi kalau dari pandangan mekanis, itu justru partai politik lah yang menjadi yang mengorganisir pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem multi-party, bilateral party, unit party, atau komunis. Jadi, intinya pandangan mekanis ini memperlihatkan kalau masyarakat nih merupakan suatu individu yang sama. Nah, jadi berbeda dengan tadi organis yang dipandang rakyat itu merupakan sebuah persekutuan. Jadi, pemilihannya itu dipimpin oleh tiap persekutuan, tapi kalau di mekanis, si partailah yang mengorganisir. Nah, mekanis ini dibagi menjadi dua sistem lagi, yaitu sistem distrik dan proporsional. Nah, kalau di distrik, jadi namanya tuh distrik, kenapa? Karena distrik itu merupakan wilayah daerah. Dia tuh daerah-daerah. Jadi dalam sistem distrik itu suatu wilayah kecil memiliki wakil tunggal atas dasar suara terbanyak. Jadi
ini tadi dinamain distrik. Kenapa? Karena wilayah negara itu dibagi menjadi daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota badan perwakilan yang dikehendaki. Ini tuh biasanya dipakai di negara yang mempunyai sistem duipartai, kayak misalkan Inggris. Terus jajahannya juga kayak India dan Malaysia, terus Kanada, terus Amerika. Nah, kalau proporsional, ini tuh sistem di mana kursi-kursi lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap partai politik disesuaikan dengan presentasi atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh dari tiap partai politik. Nah, itu perbedaannya. Oops, sorry. Nah, untuk penyelenggara pemilunya sendiri, siapa sih yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu? Nah, kalau kita lihat di dasar hukumnya, pasal 1 angka 5, Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum, sebenarnya ini disebutkan kalau penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas, pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Jadi, intinya dari kalimat ini, itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya ada terdapat dua institusi yang menyelenggarakan pemilu. Pertama, KPU, kedua, Bawaslu. Tapi sebenarnya itu ada tiga. Satu lagi nih di dasar hukumnya beda. Jadi dia tuh ada di pasal 109. Namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi tugasnya apa sih DKPP? DKPP ini menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Nah, adanya 3 lembaga ini sebenarnya dipertegas dalam penjelasan umum di Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum tadi, yang menyatakan bahwa ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Jadi intinya sebenarnya ada 3 ya. Jangan terkecoh sama pasal 1 angka 5-nya. Nah, kalau kita mau tahu tugas ini bedanya apa sih? Ada KPU, pengawas pemilu, sama DKPP. Intinya KPU, pasti kita sering dengar lah ya KPU. KPU tuh yang menyelenggarakan pemilu secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ingat ya, di seluruh wilayah Indonesia. Ini kalau kalian mau lihat, dasar hukumnya di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dan KPU ini sebenarnya ada hierarkinya lagi. Kayak misalkan daerah, wilayah, provinsi. Pasti yang ngelakuin menyelenggarakan pemilunya ini adalah KPU provinsi. Kalau di kabupaten kota, ya KPU kabupaten kota dan seterusnya. Kalau Bawaslu, bedanya sama pemilihan umum, KPU, dari namanya sendiri, itu Badan Pengawas Pemilu. Artinya dia yang mengawasi. Jadi pemilihan umum ini yang dilakukan di seluruh Indonesia, itu harus diawasi oleh suatu badan. Badannya siapa? Ya, Badan Pengawas Pemilu ini. Jadi sama kayak KPU tadi, dia juga bersifat hierarkis. Jadi dia ada di tiap-tiap wilayah. Misalkan wilayah provinsi, kalau di wilayah provinsi berarti ada Bawaslu provinsi. Terus kalau di kabupaten kota berarti diawasi oleh Bawaslu kabupaten kota. Dan tadi kalau DKPP, dia tuh yang menangani pelanggaran kode etik. Nah, gitu ya teman-teman bedanya.
Lanjut, nah ini jadi masalah, gimana sih kalau ada sengketa, tekan. Nah, sengketa nih sebenarnya di Undang-Undang Pemilu itu sendiri dibedain jadi 4 jenis. Pertama pelanggaran, sengketa proses, perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu. Nah, tapi di sini yang mau di-highlight itu di poin 2 dan 3. Di sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Kenapa? Karena ini tuh mirip-mirip gitu. Sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau di pasal 466 Undang-Undang Pemilu, dia tuh mendefinisikan kalau sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarin keputusan Komisi Pemilihan Umum. Nah, jadi ada campur tangan KPU nih di sini. Nah, kalau di pasal 473 Undang-Undang Pemilu, ini tuh mendefinisikan tentang perselisihan hasil pemilu. Jadi ini juga adanya perselisihan KPU dan peserta pemilu mengenai perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Nah, kalau misalkan ada sengketa itu siapa sih sebenarnya yang berwenang mengadili? Jadi kan kalau kita tahu badan kehakiman itu ada MA, ada MK, terus di bawah MA itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan yang lain-lainnya, kayak misalkan pengadilan agama. Nah, terus kalau misalkan sengketa pemilu nih, siapa sih yang berwenang? Kalau dilihat dari dasar hukumnya sendiri, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jadi undang-undang. Buat lebih lengkapnya nanti ada di sumber yang nanti dicantumin, bisa dilihat, itu panjang banget. Jadi intinya siapa sih yang berwenang, itu singkatnya adalah MK. Kalau bisa dilihat di undang-undang itu tadi, sebenarnya MK yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk ABC-nya diabain aja, tapi kalau kita lihat di D, itu ada poin memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Artinya yang berwenang itu adalah MA. Nah, sekian buat materinya. Gak banyak sih, cuma kalau misalkan mau lebih lengkapnya lagi, bisa dilihat di sumber berikut. Thank you, terima kasih udah mau dengerin dan semangat buat pembelajaran berikutnya. God bless you.